Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini salah satu materi yang cukup penting buat kalian semua, yaitu OJK melakukan peringatan kepada nasabah yang gagal bayar. Sampai OJK turun tangan. Turun untuk memberikan peringatan kepada nasabah yang gagal bayar. Mau tahu? Simak videonya ya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, bagaimana kondisinya? Tentu kalian sehat semua ya. Itu doa yang selalu saya panjatkan buat kalian semua. Sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Itu yang paling penting. Dan yang pasti tetap dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan buat kalian semua yang saat ini sedang kesulitan, yang saat ini sedang sulit nih mencari pekerjaannya. Allah akan berikan keluasan rezeki, kemudahan-kemudahan dalam mencari ikhtiar dan pekerjaan. Dan Allah akan berikan kesehatan yang terbaik buat kalian. Karena ketika kalian sehat, kalian melakukan apapun aktivitas, insya Allah tanpa kendala ya. Selalu menggantungkan harapan apapun kepada Allah. Jangan kepada manusia. Selalu berdoa, membuat volume ibadah Anda sesering mungkin ketika situasi seperti ini, lebih dekat sama Allah ya, lebih dekat sama Rabbmu, sama Tuhan. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu materi, yaitu OJK melakukan peringatan. Peringatan tertulis kepada nasabah yang gagal bayar. Nah, sampai OJK turun tangan seperti ini, ada apakah? Kita lihat saja ya, seperti apa videonya, dan saya berharap teman-teman semua nih, di kesempatan sebelum saya melangkah ke video, sebelum saya melangkah ke review-review dan ulasan lebih lanjut, saya mohon support dan dukungannya dari kalian semua, yaitu dalam bentuk di-subscribe gratis kawan-kawan. Nggak bayar ya. Silahkan di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa saya harus bilang diaktifkan loncengnya, ditekan tombol belnya, agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video terbaru yang saya buat setiap hari, yang saya upload. Teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan di handphone Anda langsung. Nah, seperti itu. Mudah, gratis ya. Silakan simak videonya. Nah, ini otoritas jasa keuangan melakukan warning atau memperingatkan nasabah yang gagal bayar, yang belum bayar, yang nunggak di pinjaman online. Seperti apa sih? Ya, kalian harus tahu dan saya akan tampilkan buat kalian semua. Nih, ya, tampilkan full biar kalian bisa ngeliat nih, dari otoritas jasa ini ada logonya, otoritas jasa keuangan ya. Nah, saya bacakan. Berdasarkan laporan sistem Sabtu 27 Februari 2023, akun Anda telah berada pada masa pengawasan khusus oleh SLIP OJK, Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority, serta dalam proses kunjungan lapangan. Terdaftar nama saya tutup, tagihan saya tutup, keterlambatan 87 hari, alamat nggak ada ya. Segera lakukan, ajukan keringanan pembayaran untuk pencabutan dan penghapusan data diri dari pihak ketiga dengan cara 1. Pelunasan tanpa denda atau pembayaran pokok. 2. Pencicilan 50%, pencabutan dan pemulihan dari sistem OJK, penghentian penagihan dan penghapusan akun, tidak adanya kunjungan lapangan. Masih ingin selesaikan secara baik-baik, segera lakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Saya akan review, kawan. Nggak pakai lama, langsung sekarang juga. Nah, begini ya, kawan-kawan. Ini kan dia bilang mengatasnamakan OJK. Perlu kalian ketahui, OJK tidak akan pernah mau atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal seperti ini, memperingati nasabah. Kalau mau, OJK memperingati atau memperingatkan kepada pihak dari kreditur atau dari pinjol, bukan ke nasabah langsung. Nggak ada itu, nggak ada hierarkinya. Jadi dari OJK langsung ke nasabah. Untuk apa? Urusannya apa? Jangan mau dikibulin sama pinjol, sama panjul. Jangan mau dikibulin, kawan. Lalu di sini nih, kita review aja dulu ya. Kita review sambil saya komentarin. Komentarnya lucu pasti. Nah, serta dalam proses kunjungan lapangan terdaftar
ya, siapa-siapanya, ya, nama ada tagihannya terlambat 87 hari. Segera lakukan ajukan keringanan pembayaran untuk pencabutan dan penghapusan data diri dari pihak ketiga dengan cara pelunasan tanpa denda pembayaran pokok. Nah, udah mulai mencurigakan. 2. Pencicilan 50%, pencabutan dan pemulihan dari sistem dan OJK. Nggak ngerti kan bahasanya? Pencicilan 50%, pencabutan dan pemulihan dari sistem dan OJK. Ngawur! Ngerti nggak maksud dan arah tujuannya? Selesaikan dulu deh ya, saya mau review. Penghentian penagihan dan penghapusan akun. Apanya yang dihapus? Akun apa yang dihapus? Makin ngawur ya. Tidak adanya kunjungan lapangan. Nah, ketika dia bilang bahwa pencicilan 50% pencabutan, apanya yang dicabut? Akar pohon dicabut atau otak lu udah dicabut? Ngadi-ngadi ngedompleng nama OJK. Biar nasabah tuh langsung ngeri dengan ada logo OJK, nasabah langsung ngeri. Dipikirnya nasabah bego. Dipikirin nasabah blow on apa? Aduh, ya Allah, kalau saya ngelihat kayak gini. Aduh, ya rungkan sana gitu ya. Ngeri juga ya. Jadi cara-cara mereka itu ngeri ya. Ngerinya kenapa? Bukan ngeri buat nasabah, ngeri buat mereka lah. Karena dengan cara seperti ini, secara otomatis mereka membuat bangkrut pinjol itu sendiri. Pinjol yang sudah menyewa mereka, yang sudah mengorder mereka, ataupun yang sudah mempekerjakan mereka, para DC ini, tentunya akan mengalami kerugian dengan cara-cara penagihan seperti ini. Cara-cara penagihan yang membuat nasabah malah jadi ketawa. Nasabah masih dibohongi dengan cara-cara nagih seperti ini, mengaku dari OJK lah. Kemarin-kemarin ada mengaku dari AFI, dari OJK. Ya lucu, dari lembaga-lembaga seperti ini. Mana ada lembaga kayak gini nagih nasabah? Mana ada lembaga-lembaga seperti ini memperingati nasabah, memperingatkan nasabah, melakukan warning kepada nasabah? Nggak mungkin. Nah itu yang perlu kalian pahami. OJK tidak akan mungkin turun tangan langsung mengingatkan nasabah yang menunggak atau memberikan warning atau peringatan keras kepada nasabah yang saat ini sedang gagal bayar. Nggak mungkin itu terjadi. Kalian harus pandai di sini. Harus smart, harus pinter. Jangan mau dikibulin, dibodoh-bodohin oleh para pelaku penagihan seperti ini. Biarkan mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Kalau nasabah serentak ketika menerima seperti ini malah nggak takut, malah berani, yang akhirnya ujung-ujungnya malah galbah, yang rugi adalah mereka sendiri. Yang rugi tentunya DC. DC tidak akan pernah gajian. Karena apa? DC ketika gagal melakukan penagihan, mereka akan mendapat sanksi dari pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memberikan order untuk melakukan penagihan, yaitu pinjolnya. Pinjol mana mau? Pinjol nggak akan mau tahu kok alasannya. Alasan nasabah gagal bayar karena apa? Nggak mau tahu. Mereka maunya dari pihak pinjol itu, si DC ini memberikan struk bayar nasabah, tanda bukti bayar bahwa nasabah sudah melakukan pembayaran, bahwa nasabah sudah tidak gagal bayar lagi. Itu yang pengen atau pinjol mau gitu kan dari si DC ini. Jadi kalau DC berulah seperti ini, menakut-nakuti nasabah, membuat seolah-olah bahwa ini menyeramkan dengan OJK turun, lalu nasabah malah sebaliknya, bukan takut, malah sebaliknya nasabah nggak mau bayar, nasabah malah ngeledek. Ya kan ngeledek, diledek nasabah jadinya kan. Makanya pandai-pandailah ya dari pihak pinjol ini untuk mempekerjakan pihak-pihak penagihan. Didiklah mereka dengan baik. Cara-cara penagihan yang baik seperti apa, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan dari POJK. Seperti itu, harusnya dididik seperti itu. Kasihlah mereka, arahkan mereka. Atau Anda merekrut penagihan itu yang sudah bersertifikasi. Agar ketika melakukan penagihan, mereka memakai rule yang ada. Memakai aturan-aturan yang ada, teknis yang ada. Bukan seperti ini menakutkan nasabah, udah nggak zaman. Nasabah ditakut-takuti saat ini ya, yang gagal bayar. Sudah nggak ada yang takut. Percaya deh. Tidak ada satupun nasabah yang takut atas kelakuan-kelakuan DC yang sekarang ini makin merajalela. Kalian lihat lah, DC-DC malah makin songong sekarang, malah makin jagoan ya. Kalian tahulah yang lagi viral seperti apa. Ya merasa jagoan sekarang tuh. Tapi sebenarnya mereka itu harusnya mikir, DC hidupnya hanya ada di pembayaran nasabah. DC hidup ataupun DC bekerja sebagai tukang tagih, sebagai penagih, itu akibat dari nasabah yang nggak bayar. Kalau nasabah lancar semua, DC nggak ada di dunia ini. Benar nggak? Kalau nasabah semuanya lancar, nasabah nggak ada yang menunggak, DC nggak ada di dunia ini. DC nggak pernah ada namanya DC. Namanya penagih nggak pernah ada. Sejak kapan?
Nasabah lancar, ditagih. Nasabah sudah bayar, ditagih. Kalau nasabah nggak bayar, baru DC ada. Nah, harusnya mereka tahu diri. Dengan cara-cara mengintimidasi, meneror nasabah. Justru itu yang akan menjadi bumerang buat mereka. Bahwa masyarakat atau nasabah khususnya yang saat ini sedang terhimpit ekonomi, gagal bayar justru tidak akan pernah bayar. Kamu kira, ente kira, lu kira, nasabah digencet sedemikian rupa, dimaki-maki, dicaci maki, akan bayar? Nggak akan. Efek buruk akan menimpa kalian. Justru efeknya akan sangat terasa dan signifikan buat para penagih ini. Ketika nasabah gagal bayar, nggak digaji kan? Ya seperti itu. Itu mah hukum alam, udah jelas. Ada tagihan, terbayar, Anda gajian. Nasabah bayar, Anda gajian. Nasabah nggak bayar, Anda gigit jari. Makanya jangan berulah banyak, jangan sok-sokan gitu kan, sok jagoan gitu ya. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Kalau kalian paham, seperti biasa kawan-kawan, feedback dari kalian bahwa saya mengerti, saya paham, saya tidak takut. Sekali lagi, saya mengerti, saya paham, saya tidak takut. Dengan afirmasi positif seperti itu, saya mengerti, saya paham, langsung ya, nancep nih. Saya mengerti, saya paham, nancep. Udah gitu, saya tidak takut. Makin nancep lagi. Insya Allah, esok, lusa, atau kapanpun Anda menerima macam ancaman seperti apapun, Anda sudah nggak takut lagi. Anda sudah nyengir kalau ngelihat ada ancaman. Begitu ancaman masuk, ting, masuk. Oh, ancaman ke laut aja lu, langsung diblokir nomornya, langsung di-delete. Seperti itu, kawan. Hidup ini simple. Ketika kalian membuatnya rumit, ketika memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, itu yang akan membuat hidup kalian makin rumit. Sederhanakan sesuatu yang rumit, disederhanakan menjadi sederhana. Yang susah dibuat jadi mudah. Dengan cara apa? Ya tadi yang saya sarankan. Kalau nerima seperti itu, respon pertama ketika melihat ada ancaman atau ada apapun, kalian main logika. Respon utama adalah logika Anda berpikir. Mana ada namanya OJK sesuai judul kali ini ya. Mana ada OJK melakukan warning atau memperingati nasabah yang gagal bayar. Logikanya kan nggak nyambung gitu kan. Ini akal-akalan yang dibuat oleh DC untuk membuat Anda bayar. Itu aja kawan-kawan. Paham ya sampai sini? Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Ingat, ya, seperti judul hari ini bahwa OJK melakukan peringatan atau memperingatkan nasabah yang gagal bayar, bohong. OJK tidak mungkin turun tangan langsung untuk menyentuh nasabah, untuk memperingati nasabah. Nasabah tuh bukan cuma 1, 100, 200, 3.000, 1.000, 10.000. Nasabah itu jutaan. Alangkah kedernya kalau semua penagihan juga ikut serta namanya OJK. Stres nggak itu OJK? Emang OJK ngurusin kayak gitu? Enggak kan? Ya, pakai logika kalian. Dalam situasi seperti ini, respon kalian yang paling utama. Respon, ya. Paham sampai sini? Tenangkan diri Anda. Jangan takut. Ujung-ujungnya dari semua ini, masalah ini, kalian gagal bayar hanya masuk slip OJK. Apalagi kalian tadi lihat, slip OJK. Bukan slip ya, slip OJK. Ya, udah jelas kan? Ngaco. Slip ya, lucu kan? Udah keslip kali, keslip. Keselempet ya, keslip atau kejiret itu. Jadi slip ya. Oke, paham ya kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan saya berharap video-video yang mungkin ya bagi sebagian kalian atau alhamdulillah kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian semua, tolong dibagikan, di-share ke berbagai media sosial kalian. Dan insya Allah ketika sampai kepada teman-teman saudara kita yang membutuhkan video ini, dan alhamdulillah mereka hijrah misalnya, lalu mereka tobat, istiqomah, nggak lagi mau kenal pinjol akibat nonton video-video yang kalian share, insya Allah itu jadi pahala jariah buat kalian semua. Yuk, kita sama-sama sekarang kita tutup dengan istighfar, lalu kita lanjut dengan doa, karena dengan membiasakan diri kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kita mohon ampunan atas segala masalah yang saat ini timbul. Itu adalah masalah yang kita buat sendiri. Nasabah yang sekarang datang itu bukan masalah dari pihak lain, tapi masalah yang memang kita buat sendiri. Ketika kita sudah minjol, kita sudah harus menerima semua konsekuensinya yang ada. Segala risiko harus kita terima. Itulah
ancaman, teror, semuanya harus kita terima. Nah, sekarang kita tobat. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Nanti kita setelah beristighfar bersama-sama, kita berdoa ya seperti biasa agar apapun jalan yang akan kita tempuh ke depannya, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan buat kita, kelancaran atas segala macam situasi ini. Allah juga memberikan keringanan, kesabaran, ketabahan buat kita semua. Yuk kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala kita ya. Kita merenungi, ya Allah, ini jalan yang salah. Kita akui bahwa ini adalah jalan yang salah. Salah jalan kita tuh, benar-benar salah jalan, yang berakibat fatal sekali atas kehidupan kita, teman-teman semua. Kita sekarang sudah terbentur ke dalam berbagai macam masalah. Masalah di depan makin terlihat jelas. Gaji kita habis, kita bekerja siang malam, kena sip 1, kena sip 2, kena sip 3, pulang ngantuk. Tapi di tanggal gajian uang kita langsung habis, langsung ludes. Hanya gara-gara membayar pinjaman online. Bunganya makin membengkak. Tagihan yang tidak rasional alias irasional. Tagihan-tagihan lainnya menyusul, besok lusa jatuh tempo lagi dan jatuh tempo lagi. Sampai kapan? Ini adalah neraka yang sudah kita buat. Kita harus tobat, kawan. Mulailah bertobat. Mulailah kalian untuk hijrah. Hijrah untuk tidak lagi mengenal riba pinjaman online. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampuni dosa kami semua, ya Allah. Dosa kami terjerumus ke dalam riba pinjaman online, ya Allah. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah. Istiqomahkan kami, ya Allah. Kami ingin benar-benar berangkat dan tidak lagi mengenal pinjaman online, tidak lagi mengenal namanya riba, ya Allah. Ampuni kami, perluas ikhtiar rezeki kami, ya Allah. Dekatkan kami dengan rezekimu yang halal, jauhkan kami, ya Allah, dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, sehatkan kami agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin, ya Allah. Alhamdulillah teman-teman, itu saja ya yang bisa saya bawakan kali ini. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kalian semua, bahwa semua masalah yang sekarang ini datang silih berganti setiap hari itu adalah bentuk teguran dari Allah, suatu bentuk pengalaman juga buat kita bahwa tidak ada enaknya, tidak ada manfaatnya, banyak mudorotnya atas kita telah mengenal pinjaman online, riba pinjol seperti ini. Yuk kawan-kawan, kita hijrah. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang baik buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.